Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Langit dan bumi gelap dan hujan. Tuan, tempat di mana bangau peri, penjaga cincin, dijaga oleh kuil Tao tidak jauh dari sana. Transmisi suara Meng Changyun. Suyi sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat di kuil Tao yang bobrok itu. Selain itu, ada aura yang membuat Suyi merasa familiar. Pada waktu yang hampir bersamaan, suara terkejut datang dari kuil Tao yang bobrok. Saudara Su, Anda akhirnya di sini. Suaranya lembut dan menyenangkan. Suyi mendongak, berpakaian seperti gaun merah menyala yang berkibar, dan muncul di luar kuil Tao yang bobrok, dengan penampilan yang menakjubkan dan keanggunan yang tiada taraf. Itu adalah Kaisar Iblis Surga. Suyi tersenyum dan berjalan mendekat. Meng Changyun dengan cepat mengikuti. Saudara Su, siapa ini? Kaisar Iblis Tianyao memperhatikan Meng Changyun dan mau tak mau terkejut. Ini sebenarnya adalah raja kerajaan. Tanpa menunggu Suyi berbicara, Meng Changyun buru-buru melangkah maju dan menyapanya sambil tersenyum. Nama lelaki tua kecil itu adalah Meng Changyun. Terima kasih atas bantuan Lord Su. Pertahankan lelaki tua kecil itu dengan sisinya. Kaisar Iblis Tianyao tercengang, seorang raja kerajaan, seorang pelayan. Pada saat ini, suara peri bangau datang dari kuil Tao yang bobrok. Tianyao, bawa mereka berdua masuk. Kaisar Iblis Tianyao bergidik dalam hatinya dan hendak memperkenalkan Suyi identitas bangau peri melalui transmisi suara. Suyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata melalui transmisi suara, saya sudah mengerti. Setelah mengatakan itu, dia telah melangkah ke kuil Tao. Tuan Tianyao, silakan pergi dulu. Meng Changyun tersenyum. Sikap hormat membuat Kaisar Iblis Tianyao tidak nyaman. Bagaimana bisa seorang raja kerajaan ada begitu menyanjung? Sepertinya banyak hal terjadi pada Brother Su setelah datang ke area terbatas kejatuhan abadi. Kaisar Iblis Tianyao berpikir dan berjalan ke kuil Tao. Di kuil Tao, bangau peri duduk berlutut, bulunya seputih salju dan jernih, matanya dalam, dan ada sedikit cahaya ilahi. Ketika melihat Suyi masuk, dia tiba-tiba berdiri, cahaya keemasan seperti riak di matanya, dan memandang Suyi dari atas ke bawah. Suyi juga melihat pengajar ini. Pangkalan kultivasi pada tahap awal kehidupan yang sama sedikit lebih rendah dari preseptor bernama San Ning. Tapi aura bangau ini sangat murni dan kuat, mengungkapkan aura suci dan halus, yang sangat tidak biasa. Anda membunuh seorang pendering? Fairy Crane tiba-tiba mengeluarkan suara, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan nafas suci di sekujur tubuhnya juga menjadi ganas dan menakutkan. Boom! Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun sama-sama terkejut dan tubuh mereka menegang. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja bertemu, dan dia dilihat oleh Fairy Crane. Kenapa? Peri bangau bertanya. Terlihat bahwa Suyi, seorang pemuda di alam harmoni mendalam, tampak tidak takut dan sangat tenang. Suyi melirik Meng Changyun. Meng Changyun segera mengerti dan segera berdiri. Dia meluruskan pakaiannya, tetapi dengan ekspresi marah di belakangnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Senior, Anda tidak tahu sesuatu. Belum lama ini, seorang pria bernama San Ning marah. Dia marah dan fasih. Sambil menjelaskan alasannya, dia juga mengungkapkan kemarahan yang tak tertandingi. Tianyao Demon Sovereign mau tak mau menjadi marah dan berkata, terlalu tercela bagi mereka yang mengambil sila untuk menyerang para penguji. Setelah mendengar ini, bangau peri terdiam lama dan bertanya, mengapa Shening melakukan ini? Meng Changyun memandang Suyi, dia tidak berani mengungkapkan alasannya. Melihat Suyi dengan tidak setuju berkata, reinkarnasi. Reinkarnasi? Fairy Crane terkejut dan matanya berubah. Untuk waktu yang lama, ia berbisik, jika itu masalahnya, dapat dimengerti. Meng Changyun menghela napas lega di dalam hatinya, dan memarahi, ketika Shening meninggal, dia bahkan mengancam orang dewasaku, mengatakan bahwa jika dia membunuhnya, dia akan menjadi ibu pertiwi dari segala hal. Publik musuh, juga mengatakan bahwa keluarga saya akan menderita karena ini. Dengarkan,
apakah ini yang dikatakan orang? Fiery Crane menghela nafas pelan dan berkata, meskipun kata-katanya kasar, itu bukan hanya ancaman. Kelopak mata Meng Changyun melonjak, dan dia berkata dengan tidak percaya, Senior, maksudmu keluargaku benar-benar akan membalas dendam untuk ini? Kaisar Iblis Tianyao juga tampak khawatir. Fiery Crane terdiam beberapa saat, dan berkata, tidak buruk. Meng Changyun mengerang dalam hatinya dan hendak mengatakan sesuatu. Tianyao Demon Sovereign berkata lebih dulu, Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu melanggar aturan, kamu akan dihukum berat? Fiery Crane menghela nafas pelan dan berkata, jika mereka yang mengambil sila telah mengabaikan hukuman ini, aturan akan lebih sulit untuk menahan mereka. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, rekan Taois, Anda terlalu khawatir. Saya di sini bukan untuk mencari keadilan dari Anda, atau untuk mendapatkan perlindungan Anda. Fiery Crane terdiam sejenak dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Suyi tersenyum dan berkata, pertama, teman Tao Tianyao dan saya setuju untuk bertemu di sini dan pergi ke kedalaman area terlarang Immortal Valen bersama-sama. Mendengar ini, Kaisar Iblis Tianyao mau tidak mau melebarkan matanya dan hatinya bergejolak. Orang ini telah menyebabkan bencana besar, dan dia masih peduli pada dirinya sendiri. Suyi berkata pada dirinya sendiri, kedua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta beberapa nasihat kepada rekan-rekan Taois, tetapi saya tidak tahu apakah rekan-rekan Taois bersedia untuk mencerahkan saya. Fiery Crane menatap Suyi dalam-dalam dan berkata, apakah kamu yakin tidak takut balas dendam? Suyi berkata ringan, jika aku takut mati, aku tidak akan membunuh Shening itu. Fiery Crane menghela nafas pelan dan berkata, kamu bisa duduk sesukamu. Dikatakan, dia duduk di tanah dengan sendirinya. Suyi mengambil kursi rotan dan duduk di sana. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun berdiri di sisi Suyi. Di luar kuil Tao, hujan turun dan langit menjadi gelap. Di kuil Tao, Suyi mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Meskipun keduanya adalah sila, tetapi peri bangau memang berbeda dengan Shening. Ia tidak disembunyikan untuk menyelesaikan kebingungan Suyi. Segera, Suyi mengetahui beberapa kebenaran. Pertama, aturan daerah terlarang meteorit abadi dirumuskan oleh sosok mitos yang dikenal sebagai Hong Tianzun pada awal zaman kuno. Peri bangau tidak banyak bicara tentang asal-usul dan Taoisme, Hong Tianzun, tetapi hanya mengatakan bahwa pada awal zaman kuno, Hong Tianzun adalah tokoh dominan di bintang Xuan Huang dunia. Deskripsi seperti itu saja membuat Suyi menyadari betapa luar biasanya keberadaan Hong Tianzun ini. Kedua, tanggung jawab mereka yang menjalankan sila adalah mematuhi aturan, menjaga area luar area terlarang Xianyun, dan memimpin para penguji yang datang ke area terlarang Xianyun. Mereka yang bisa mendapatkan persetujuan dari mereka yang mengikuti cincin bisa pergi ke tempat rahasia asli jauh di daerah terlarang Xianyun untuk lulus level. Orang yang lewat dapat memperoleh kekuatan warisan Seon dari awal zaman kuno. Omong-omong, Bangau Peri tidak banyak menjelaskan. Untuk mencapai tujuan mewariskan api dari generasi ke generasi. Pada tahun-tahun yang lalu, meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik yang datang ke area terlarang meteor abadi, sejauh ini tidak ada yang benar-benar berhasil menerobos. Ketiga, 10 sila yang menjaga area luar Immortal Valen Forbidden Area masing-masing memiliki token sila. Token semacam ini dibuat oleh Hong Tianzun sendiri. Dengan token ini, orang yang memegang cincin dapat menggunakan kekuatan aturan Zhou Tian di area terlarang kejatuhan abadi, dan orang yang memegang cincin tersebut dapat memiliki umur yang hampir abadi. Tetapi dengan cara yang sama, itu juga akan membuat mereka yang menjalankan sila menderita kendala yang tak terhindarkan. Dalam kehidupan ini dan dunia ini, mereka hanya dapat menjaga area luar dari meteorit abadi yang dibatasi daerah, dan tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia. Selain itu, begitu sila melanggar sila yang ditetapkan oleh Hong Tianzun, mereka akan dihukum berat. Ketika dia mendengar ini, Suyi mau tidak mau bertanya, Shening melanggar aturan, mengapa dia tidak dihukum? Fiery Crane berkata, ini membutuhkan Algojo untuk mengambil tindakan. Suyi terkejut, orang yang bertanggung jawab atas hukuman? Bagus. Bangau Peri berkata,
di area terbatas meteor abadi, ada 6 algojo. Dari zaman kuno hingga sekarang, algojo telah disembunyikan dalam kegelapan tempat rahasia primitif, dan tanggung jawab mereka telah dua. 1. Hakimi mereka yang melanggar aturan. Kedua, bunuh semua orang berbahaya yang mengganggu ketertiban tempat rahasia asli. Suyi sedikit mengernyit. Area terlarang meteorit abadi ini benar-benar tidak sederhana. Tidak diragukan lagi, perilaku algojo jauh lebih kuat daripada algojo. Senior, jika itu masalahnya, mengapa Sanning tidak melihat algojo mengambil tindakan setelah melanggar aturan? Kaisar Iblis Tianyao mau tidak mau bertanya. Fiery Crane berkata, di antara 10 sila kami, hanya yang pertama, Wang Xiansu, yang dapat berkomunikasi dengan algojo. Tolong biarkan algojo mengambil tindakan. Suyi mengerutkan kening, menyadari masalahnya, dan berkata, dengan kata lain, apakah akan menghukum mereka yang melanggar aturan? Sikap yang pertama sangat penting. Fiery Crane mengangguk dan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, Wang Tiansuo tidak berani melanggar aturan. Selama dia mengerti ini, dia ditakdirkan untuk tidak berdiam diri. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun menarik napas lega. Jadi, tentu saja yang terbaik. Suyi berkata dengan santai, kalau begitu aku akan melihat apakah masih ada orang yang mengambil sila untuk mati. Dengan cara ini, dapat juga disimpulkan bahwa sikap orang pertama terhadap mengambil sila. Dia tidak pernah menggantungkan harapannya pada orang lain untuk meredakan bahaya. Belum lagi, ketika Sanning melanggar aturan sebelumnya, orang pertama yang memegang sila tidak langsung datang untuk menghentikannya. Memang benar dia mungkin tidak tahu bahwa Shening berani melanggar aturan. Tapi kemudian, jika masih ada yang mengambil sila dan ingin membalas Shening, maka itu cukup untuk membuktikan bahwa ada yang salah dengan sikap yang pertama. Fiery Crane juga mengerti apa yang dikatakan Suyi, dan tidak bisa menahan tawa. Teman Taois, Anda sedikit khawatir. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Pak Tua Wang Tiansu, jika dia tahu bahwa ada adalah jika sila lain melanggar aturan dan mengambil tindakan terhadap Anda, mereka pasti tidak akan mengabaikannya. Baru saja mengatakan ini. Di dunia gelap di luar kuil Tao, fluktuasi spasial yang hebat tiba-tiba muncul. Setelah itu, satu demi satu sosok menakutkan muncul dari udara. Ini adalah Wei Heng, Jing Feng, Huang Sanjia, dan Meng Zan, 4 sila. Ketika dia melihat pemandangan ini, Bangau Peri tercengang. Suyi melirik Bangau dan berkata, lihat, kali ini ada 4 orang yang akan mati, tetapi orang pertama yang Anda katakan adalah orang yang memegang sila sampai sekarang. Itu tidak pernah muncul. Fiery Crane terdiam dan merasa tidak nyaman. Awannya tebal dan hujannya deras. Hujan turun keruntuhan dan memercik kabut. Keempat Wei Heng berdiri dengan kekosongan mereka, seolah-olah dewa akan datang. Mereka semua memandangi kuil Tao yang bobrok di kejauhan. Lawan melarikan diri ke wilayah Fiery Crane. Apakah ini meminta bantuan dari Fiery He? Jing Feng sedikit mengernyit. Kemeja birunya berkibar, membawa cermin perunggu besar di punggungnya, dan seluruh tubuhnya bergerak. Saya tidak percaya bahwa Fiery Crane akan menentang kita sebagai penguji. Nada suara Wei Heng acuh tak acuh. Sosok rampingnya melonjak dengan niat membunuh, matanya yang dingin seperti ujung yang tajam, memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya, seperti guntur tumpul, bergema di seluruh dunia. Peri Bangau, bagaimana sikapmu? Ringkas, tapi kuat. Di kuil Tao, mata Bangau berubah, dan dia berkata, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Ini tidak lebih dari hukuman berat oleh Algojo. Wei Heng tampak acuh tak acuh. Sebelum ini, selama aku bisa membalaskan dendam Shening, aku akan mati tanpa penyesalan. Peri Bangau terdiam. Bagaimana mungkin tidak melihat bahwa Wei Heng dan 4 praktisi lainnya telah sepenuhnya mengorbankan diri mereka sendiri? Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa orang pertama yang mengambil cincin itu tidak akan diam saja? Kaisar Iblis Tianyao sangat khawatir. Ini. Crane Fiery tersenyum pahit, saya dapat yakin bahwa Wang Tiansu tidak akan duduk diam, tetapi kapan dia akan menembak? Sulit dikatakan. Kelihatannya sangat tidak nyaman, menghindari tatapan Kaisar Iblis Tianyao.
Sepertinya Anda tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berdiri dan melakukan keadilan. Menurut pendapat saya, aturan area terlarang meteorit abadi ini sudah busuk. Meng Changyun berkata dengan marah. Sui bangkit, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, kalian bisa menunggu di sini sekarang. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju kuil Tao. Senior. Kaisar Iblis Tianyao akan terus meminta bantuan peri He. Sui, yang sudah berjalan di luar kuil Tao, berkata tanpa menoleh, jangan keras pada dirimu sendiri, sulit didapat jika tidak bergabung. Fiery Crane menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Meng Changyun berkata dengan cepat, Tuan Tianyao tidak perlu khawatir. Mereka yang mengikuti sila ditakdirkan menjadi mustahil bagi lawan para penonton. Dia telah menyaksikan pertempuran di mana Sui memenggal kepala San Ning, dan dia yakin. Kaisar Iblis Tianyao terkejut. Apakah ini benar? Di luar kuil Tao, hujan turun deras dan guntur menggelegar. Ketika mereka melihat Sui berjalan keluar dari kuil Tao yang bobrok, niat membunuh antara Wei Heng dan yang lainnya semakin kuat. Ini adalah orang yang membunuh Shening. Hanya kalian berempat? Sui bertanya. Dengarkan aku, kupikir kita terlalu sedikit. Meng Zhan menyeringai. Dia memiliki tulang yang tebal, sosok yang agung, dan batang besi di pundaknya, yang ganas. Dia bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan dia dapat membunuh San Ning dengan cara harmoni misterius. Putra ini memang memiliki modal liar. Suara Huang Sanjia suram, jika tidak, kita tidak perlu memburunya bersama. Boom! Tiba-tiba, di sekitar sosok Sui, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Dalam sekejap, Sui diselimuti di dalamnya. Tanaman merambat merah menggeliat dan melingkar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya, berkedip dengan kekuatan aturan, dan teror tidak terbatas. Pada waktu yang hampir bersamaan, pergi! Lengan-lengan Wei Heng merosot dan 6 monumen batu ungu dikosongkan, bergema satu sama lain, seperti 6 gerbang surga, menekan 6 arah Sui, timur, selatan, barat, utara, atas, dan bawah. Setiap prasasti ungu ditutupi dengan pola guntur misterius, busur yang berkedip, memecahkan kehampaan. Aduh! Cermin harta karun perunggu di belakang Jing Feng meraung, tergantung di langit, dan tiba-tiba meledak menjadi api cian yang tak terhitung jumlahnya, menerangi dunia dan menerangi gunung dan sungai. Api biru ilahi semuanya terjalin dengan kekuatan aturan, seolah-olah mereka akan membakar langit dan menghancurkan bumi, sepenuhnya menyempurnakan area tempat Sui berdiri. Kota! Meng Zhan dengan kasar mengambil batang besi di pundaknya dan membantingnya ke dalam kehampaan. Boom! Gunung tulang putih naik dari tanah, menghancurkan kehampaan dan meremas ke tempat Sui berada. Selesai. Huang Sanjia tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka berbicara sebelumnya, dia diam-diam mulai menggunakan teknik rahasia terlarang, menggunakan kekuatan tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menjebak Sui sepenuhnya dalam satu gerakan. Wei Heng, Meng Zhan, dan Huang Sanjia semuanya menggunakan metode Seon mereka pada saat yang sama untuk menekan Sui dengan keras. Serangkaian tindakan ini dilakukan dalam sekali jalan, dalam sekejap, sangat cepat. Di kuil Tao yang bobrok, ketika saya melihat pemandangan ini, saya sangat terkejut sehingga tubuh Kaisar Iblis Tianyao menjadi dingin, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Ini terlalu menakutkan. Kami berbicara sebelumnya, tetapi dalam sekejap, pembantaian tiba-tiba pecah, menekan Sui dalam satu gerakan. Aduh! Peri bangau menghela nafas. Dia memahami temperamen Wei Heng dan yang lainnya, dan mereka sangat tegas dalam membunuh setiap orang, dan memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Ketika mereka memutuskan untuk mengabaikan aturan dan mengambil tindakan, mereka ditakdirkan untuk melakukan segala kemungkinan untuk membunuh penguji Sui. Dan pemandangan yang terjadi di depan mereka tidak diragukan lagi mengungkapkan bahwa Wei Heng dan yang lainnya sama sekali tidak memanjakan diri sendiri, mereka juga tidak memiliki kecerobohan, tetapi telah merencanakan untuk waktu yang lama. Boom! Awan tebal di langit bergolak, dan kehampaan kacau balau.
6 prasasti ungu meraung dan menekan Liu He. Api cian yang tak berujung melonjak, seolah membakar langit. Gunung tulang putih menghancurkan kehampaan dan terus menekan ke arah tempat Sui berada. Tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti kandang yang tumpang tindih, menjebak Sui di dalamnya, berputar dengan panik. Adegan itu tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Orang-orang bahkan tidak bisa melihat situasi Sui, mereka hanya bisa merasakannya dalam pikiran, nafas milik Sui sangat ditekan. Selain itu, ada kemungkinan kehancuran dan pemborosan. Burung hantu ini mungkin tidak menyangka kita akan tiba-tiba berbalik. Meng Zhan menyeringai. Justru karena hal yang tidak terduga, hal itu dapat ditekan secara tidak terduga. Jing Feng menanggapi dengan senyuman, dia menggunakan teknik rahasia, memutar cermin perunggu, dan membuat api biru antara langit dan bumi lebih ganas. Dia dapat diperlakukan sebagai musuh kelas 1 oleh kita bersama, dan binatang ini dapat beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati. Nada suara Huang Sanjia membawa sentuhan kebanggaan, bagaimanapun, karakter biasa tidak layak untuk dilihat. Jangan lengah, binatang ini masih berjuang, dan ketika tidak bisa menahan, ingatlah untuk menjaga peluangnya untuk bertahan hidup, sehingga rahasia reinkarnasi dapat digali. Wei Heng berkata dengan dingin. Yang lain mengangguk. Mereka masing-masing memotivasi teknik dan harta rahasia mereka sendiri untuk terus menekan Sui. Saya melihat langit dan bumi runtuh, gunung dan sungai kacau. Pemandangannya mengejutkan. Sialan. Kaisar Iblis Tianyao sangat marah, mata bintangnya sedingin es, dan niat membunuhnya meledak seperti lava. Melihatnya sangat marah, bangau peri mengepakkan sayapnya, dan cahaya dao putih menyapu, menutupi seluruh Kaisar Iblis Tianyao. Kamu harus menahan diri saat marah. Aku tidak ingin kamu mati. Peri bangau menghela nafas. Tianyao Demon Sovereign berjuang dengan panik. Tetapi sia-sia, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesis, lepaskan aku. Apa yang menakutkan tentang kematian? Bahkan kematian, aku akan mati bersama Su Xuanjun. Fiery Crane tidak tergerak dan berkata, yang lemah akan mencari kematian dan kehidupan saat ini, dan yang kuat akan menanggung penghinaan, menjilat luka, dan membiarkan diri mereka bertahan terlebih dahulu, sehingga akan ada hari balas dendam. Tianyao Demon Sovereign terkejut, dadanya naik turun dengan tajam, dan penampilannya berubah. Siapapun dapat melihat betapa sakit dan tersiksanya dia saat ini. Tuan Guan tidak akan. Aku akan baik-baik saja. Meng Changyun tergagap. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas dia sangat panik. Tapi saat ini, dia tidak ragu-ragu. Dan, setelah berbicara, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan bergegas keluar dari kuil Tao. Boom! Jangan ngambek! Peri bangau menghela nafas. Meng Changyun menundukkan kepalanya, dan suaranya serak dan sedih, Meng tuaku telah berhati-hati dan berhati-hati dalam hidup ini, serakah untuk hidup dan takut mati. Untuk pertama kalinya, aku bersumpah untuk mengikuti Lord Guanzu untuk melakukan sesuatu, dan aku tidak takut hidup dan mati, tapi aku membantu tidak sibuk, aku benci diriku sendiri. Dia berjongkok di sana, matanya terbelalak. Peri bangau tertegun sejenak. Seseorang yang mengambil sila melanggar aturan dan menembak penguji, yang merupakan kejahatan keji. Yang membuat hati Fiery Crane semakin berat adalah sampai sekarang, orang pertama yang mengambil sila tidak pernah muncul, seperti merelakan hal ini terjadi. Hal ini membuat Fiery Crane merasa sangat tidak nyaman. Seorang pembimbing, bagaimana ini bisa terjadi? Cepat dan tekan sepenuhnya. Di luar, teriakan acuh tak acuh dan dingin Wei Heng terdengar. Boom! Suara jalan berguncang, gunung dan sungai bergetar. Cahaya dao yang menakutkan merobek langit dan meruntuhkan kehampaan. 4 sila melakukan upaya terbaik mereka tanpa syarat. Dalam setiap pandangan, ada niat membunuh, tidak ada perubahan suasana hati. Tapi segera, suara acuh tak acuh dan kecewa terdengar. Hentikan telinga ini. Kata-kata ringan dan berkibar terdengar melalui gemuruh Taoisme di dunia yang bergejolak ini. Murid dari 4 praktisi termasuk Wei Heng membeku. Di kuil Tao, Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun tiba-tiba mengangkat kepala mereka.
Hah? Peri bangau juga tampak terkejut, sepasang mata menoleh. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, cahaya pedang tiba-tiba menyapu dari dunia yang runtuh tempat Sui berdiri. Pedang itu bersinar terang, membumbung ke atas. Tanaman merambat berdarah yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan cahaya serta hujan memercik. Boom! Sebuah tablet batu ungu yang ditekan di langit terkoyak dan mudah ditembus oleh energi pedang itu. Selanjutnya, ki pedang itu menembus api ilahi biru yang menutupi langit. Mematahkan segunung tulang putih yang melintasi bagian depan. Boom! Awan hitam tebal yang diselimuti area terlarang darah hitam benar-benar terpotong melalui lubang besar pada saat ini, dan cahaya menyilaukan mengalir turun dari lubang awan. Menghilangkan kegelapan dan menerangi alam semesta. Di atas sosoknya, energi pedang melintasi langit. Ini seterang matahari. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.